Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Puji Tuhan, kita boleh kembali berjumpa di akhir bulan Agustus ini, sekaligus menjadi akhir di dalam kita menghayati bulan kebangsaan. Nah, di hari ini 30 Agustus 2020 kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Iman yang benar, tindakan yang benar. Iman yang benar, tindakan yang benar. Jemaat yang terkasih, saya mengawalinya dengan sebuah cerita tentang seorang gadis dari desa yang diajak oleh temannya yang sudah lama merantau di kota untuk ikut bekerja di kota. Dengan iming-iming penghasilan yang tinggi, posisi yang nyaman, pekerjaan yang mudah. Nah, tanpa pikir panjang, apalagi memang gadis ini kurang memiliki pendidikan yang tinggi dan wawasannya kurang luas, maka dia mau saja. Tidak disangka ternyata dia menjadi korban human trafficking atau penjualan manusia. Dan dengan terpaksa dia harus menyerahkan tubuh dan hidupnya untuk hidup yang dia tidak inginkan. Nah, jemaat yang terkasih, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa iman yang salah akan membawa kepada tindakan yang salah. Karena itu memang dibutuhkan sekali pengertian iman yang benar. Nah, jemaat yang terkasih, kita akan memperhatikan apa yang dikatakan di dalam Injil yang kita baca hari ini. Nah, jemaat yang terkasih, di sana disampaikan bahwa sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini menjadi awalan atau permulaan dari perikop yang kita baca. Nah, di sana ada kata sejak waktu itu, maka timbul pertanyaan, sejak kapan? Dan kenapa baru waktu itu Yesus menyatakannya? Nah, kalau kita memperhatikan di perikop sebelumnya, maka kita akan menemukan di sana ada pengakuan Petrus tentang Yesus bahwa ia adalah Mesias, anak Allah. Kenapa kejadian ini dinyatakan atau berita ini tentang Mesias yang menderita ini dinyatakan baru setelah ada pengakuan? Karena jemaat yang terkasih, dasar iman menjadi pijakan bagi Yesus untuk menyatakan kebenaran tentang Mesias. Para murid belum memahami betul apa yang dimaksud dengan Mesias. Selama ini sejauh mereka pahami, Mesias adalah pembebas secara politis. Yesus tidak menentang serta-merta dengan pandangan itu. Itu yang murid-murid pahami oleh rabi-rabi Yahudi. Dan justru Yesus masuk ke dalam kehidupan para murid melalui pandangan itu. Karena memang hal itu tertulis di kitab suci. Yesus melakukan banyak tanda dan mujizat. Kita baca di pasal-pasal sebelumnya, Yesus melakukan tanda-tanda. Dan tanda-tanda itu merujuk kepada kebenaran bahwa Yesus adalah Mesias. Memang unik penulis Matius ini Matius ini memang mengkhususkan Injilnya itu bagi orang Yahudi. Maka dia menunjukkan kepada orang Yahudi kemesiasan Yesus. Sebagaimana tertulis di kitab suci, tanda-tandanya jelas, mujizat-mujizatnya jelas, sama, sesuai. Dan Yesus menggenapi itu. Namun tidak berhenti di situ. Ketika murid-murid sudah menyatakan pengakuan imannya,
Maka itu menjadi titik di mana murid-murid diajar untuk mengenal kemesiasan Yesus yang sebenarnya. Jadi titik mula seseorang bisa mengenal Allah adalah ketika iman itu muncul. Tidak mungkin orang bisa mengenal Allah kalau dia tidak memiliki iman. Ya, tidak ada iman, tidak ada pengakuan percaya, tidak mungkin. Ya. Tanpa itu, seseorang akan terus berada pada pengertian yang gelap. Pikirannya terselubung dan ia tidak akan mengerti Allah. Kita menyadari betul bahwa seseorang bisa beriman itu karena Roh Kudus yang menerangi. Maka juga kita tidak boleh meninggalkan bahwa ini adalah karya Roh Kudus. Seseorang bisa beriman. Juga dinyatakan di ayat sebelumnya, ayat 17, ketika Petrus bisa menyatakan pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus menjawab bahwa Bapa yang memberikannya pengertian. Sehingga Petrus bisa mengatakan itu. Maka karya Allah yang memampukan seseorang itu bisa beriman. Dan itulah yang menjadi titik ya, di mana orang bisa mengenal Allah. Pengenalan yang seperti apa? Di sana dinyatakan bahwa Mesias itu harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jelas ini di luar dari pemahaman para murid selama ini. Di luar dari akal mereka yang mereka imani selama ini. Kok bisa Mesias pembebas kok menderita? Kok bisa Mesias kok justru dianiaya oleh para pemimpin bangsa? Kok bisa Mesias kok mati? Lalu bagaimana caranya Mesias bisa bangkit? Orang bisa bangkit pada hari yang ketiga. Nah, tidak mudah bagi seseorang untuk bisa menerima pengetahuan baru tanpa memiliki dasar iman. Ya. Maka kadangkala sesuatu itu menjadi tidak masuk akal karena kita tidak mengimani. Seperti misalnya kepercayaan lain. Kita mungkin tidak bisa menerimanya secara akal kita karena kita tidak mengimani. Demikian juga sebaliknya. Ya, orang kepada kita mungkin tidak bisa memahami menurut akal mereka karena tidak mengimani. Maka sebenarnya perdebatan yang tidak perlu itu bisa dihindari ketika memahami hal ini. Bahwa ya kalau tidak mengimani mau bagaimana? Kita tidak perlu merasa lebih benar dari yang lain, kemudian melakukan perdebatan yang tidak perlu. Nah, jemaat yang terkasih, yang penting justru kita mempertanggungjawabkan apa yang kita imani. Kalau ada orang bertanya, jawab saja dengan apa adanya yang saya pahami, yang saya mengerti, yang saya hidupi. Pertanggungjawabkan dengan lemah lembut. Apa yang saya imani. Itu yang penting, jemaat. Nah, kemudian kita memperhatikan di ayat yang ke-21. Di sana dinyatakan bahwa kemesiasan Yesus itu melebihi pikiran manusia. Waktu itu ketika Yesus menyatakan bahwa Mesias itu harus menderita, Mesias itu harus mati. Kemudian Petrus langsung menyatakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Ya, hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Pernyataan Petrus ini jelas bertentangan dengan maksud Allah. Pernyataan Petrus ini jelas didasari dari pemahaman yang belum lengkap tentang Mesias. Maka Yesus mengatakan, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia.
Nah, jemaat yang terkasih, memahami Allah dengan pengertian sendiri itu adalah sebuah kesalahan. Dan mengukur Allah dengan ukuran kita itu adalah sebuah kebodohan. Kenapa? Allah melebihi jangkauan pikiran kita. Maka jika kita ingin mengenal, memahami Allah, kita mesti dengan rendah hati meminta Allah yang menyatakan kepada kita, meminta Roh Kudus yang menerangi kita sehingga kita bisa mengerti. Nah, jemaat yang terkasih, menariknya Petrus mengatakan itu dengan kata Tuhan, kiranya Allah menjauhkan itu. Yang disampaikan Petrus ini jelas sekali nampak rohani. Namun sayangnya isinya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Jadi sebenarnya yang nampak rohani itu belum tentu sesuai. Yang nampak rohani itu belum tentu benar. Belum tentu betul-betul rohani. Belum tentu itu kehendak Allah. Maka mesti hati-hati. Ya, sekali lagi saya sampaikan mesti hati-hati. Baik dengan pengajaran yang kita terima maupun dengan pengajaran yang kita sampaikan. Apakah betul itu sesuai dengan pikiran Allah? Dari mana asalnya? Pikiran Allah atau pikiran manusia? Karena itu jemaat, fokus pada Alkitab. Ya, fokus membiasakan diri, melatih diri untuk merenungkan Alkitab, ya, supaya kita bisa membandingkan mana yang benar, mana yang bukan. Karena itu sebenarnya keterampilan untuk bisa saat teduh secara pribadi itu penting dimiliki oleh setiap jemaat. Keterampilan untuk bisa menggali Alkitab secara mandiri itu mestinya menjadi kemampuan dasar yang dimiliki setiap orang percaya. Bukan hanya yang melayani, bukan hanya bagi penyampai firman, bukan hanya bagi majelis, pendeta, hamba Tuhan. Tidak. Setiap orang percaya mestinya punya keterampilan ini. Nah, barulah orang yang melayani mestinya memiliki keterampilan yang lebih. Ya, bukan hanya menggali tetapi juga keterampilan untuk menyampaikan dengan benar. Nah, karena itu jemaat yang terkasih, saya ingin ke depan seluruh jemaat GKJ Karangpandan punya keterampilan itu. Ya, kita akan belajar bersama ke depan supaya setiap jemaat itu bisa menggali sendiri firman Tuhan. Tidak harus menunggu ada yang membuatkan. Tidak harus menunggu kiriman. Tidak harus menunggu ada video atau rekaman dan sebagainya. Tetapi secara rutin setiap hari, secara pribadi bisa belajar firman Tuhan secara pribadi. Apalagi kita berada di tengah kondisi pandemi di mana kemungkinan untuk tatap muka itu sulit. Ya, kita tidak tahu akan kapan kita bisa tatap muka, kapan bisa PA adioswo, kapan bisa PA umum, kapan bisa beston, ya, kapan bisa ibadah dan PA-PA yang lain. Kita belum tahu. Lalu selama belum ada itu, bagaimana kita memenuhi kebutuhan rohani kita? Kita mesti belajar untuk makan sendiri. Kita mesti belajar untuk itu. Dan jemaat yang terkasih, setiap umat Tuhan mesti bisa makan sendiri tanpa disuapi. Setiap kita mesti bisa mengolah sendiri makanan rohani kita tanpa perlu dimasakkan. Sampai saat nanti kita bisa ketemu tatap muka. Ya, paling tidak asupan kebutuhan untuk rohani kita cukup dan kita tetap bisa bertumbuh. Itu mesti kita perhatikan jemaat yang terkasih. Nah, kemudian
Di dalam Matius 16 ayat 24 sampai dengan 26, barulah Yesus mengajak para murid kepada satu standar yang baru. Setelah menunjukkan Mesias yang sebenarnya itu seperti apa, yang sejati itu bagaimana, bukan hanya secara politis, tetapi memerintah hati, memerintah secara kekal, bukan hanya bagi bangsa Israel, tapi seluruh umat manusia. Nah, ketika pengertian itu sudah diberikan, pengertian atau pengenalan akan Allah itu ditambahkan, maka barulah Yesus mengajak para murid untuk hidup di dalam standar yang benar sebagai pengikut Kristus. Kalau kamu memang mau mengikut aku, seperti ini loh. Ayat 24 sampai 26 jelas mengatakan hal tersebut. Pengenalan akan Mesias membawa orang kepada standar hidup yang jelas, yakni berpadanan dengan apa yang diimaninya. Mesias sendiri menderita, Mesias sendiri dibunuh, maka kita tidak perlu takut untuk kehilangan nyawa. Kalau kita menderita, kalau kita kehilangan nyawa, ya itulah kehidupan pengikut Kristus. Siapa yang menyerahkan kehidupannya seutuhnya, yakni jiwa dan raganya kepada Mesias, maka ia akan beroleh kehidupan kekal. Kristus menuntut penyerahan diri total, penyerahan atas semua bidang-bidang kehidupan. Pengertian yang benar tentang Mesias membuat orang dengan sukarela. Kalau pengertiannya sudah benar, dia akan sukarela dapat menyerahkan seluruh hidupnya. Karena dia tahu siapa, bagaimana, apa yang ia imani dan mengapa ia mengimani itu. Maka ia dengan kerelaan bisa menyerahkan hidupnya. Karena Mesias sendiri juga telah menyerahkan hidupnya dengan kasih dan kerelaan. Maka pertanyaannya, bagian hidup apa di dalam diri kita yang belum kita serahkan? Apakah ego kita? Masihkah kita memiliki ego yang tinggi, tidak rendah hati, tidak tunduk, tidak taat? Atau reputasi kita masih belum kita serahkan kepada Tuhan, takut dinilai tidak baik, ingin mendapat penghormatan? Atau mungkin waktu kita sudahkah diserahkan kepada Tuhan? Bagaimana kita mengatur, mengelola waktu kita? Tentang harta benda, sudahkah itu diserahkan? Siapa tahu yang memiliki harta benda saya? Semuanya milik Allah. Jadi kalau digunakan untuk pekerjaan Tuhan, untuk keperluan melayani Tuhan, mestinya saya dengan rela hati. Atau pendidikan saya, kenapa saya sekolah? Kenapa saya pengen mencapai pendidikan tertentu? Apa tujuannya? Bagi saya atau bagi Tuhan? Atau keluarga saya sudah saya serahkan kepada Tuhan, mempercayai bahwa Tuhan yang memiliki keluarga saya, yang memiliki anak-anak saya, yang memiliki pasangan saya. Apakah pekerjaan saya, masa depan saya juga sudah diserahkan kepada Tuhan? Apa tujuan pekerjaan saya? Kenapa saya menginginkan masa depan yang demikian? Punya cita-cita untuk apa? Lalu apa lagi yang belum kita serahkan kepada Tuhan? Mari kita belajar untuk menyerahkan itu semua. Bahkan tuntutan Tuhan adalah serahkan juga nyawamu. Kalau nyawa saja diminta untuk diserahkan, berarti yang lain juga diserahkan. Iman yang benar membuat orang bisa menyerahkan seluruhnya. Orang bisa bertindak dengan benar, yakni menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana langkah praktisnya? Kita membaca di Roma 12 ayat 9 sampai 21, di sana jelas sekali.
Itu adalah nasihat-nasihat praktis yang disampaikan oleh Paulus berkaitan dengan hidup dalam kasih. Semuanya sudah jelas dan detil di sana. Hendaklah jangan pura-pura kasihnya. Ya, jauhilah yang jahat, lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului, memberi hormat. Ini jelas sekali, praktis sekali. Jangan kerajinanmu kendor, biar rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Ya. Bersukacita dalam pengharapan, terus bersukacita. Sabar dalam kesesakan, diajar sabar. Bertekun dalam doa. Bantu kekurangan orang kudus. Usahakan dirimu memberikan tumpangan. Dan seterusnya dan seterusnya. Jelas sekali. Nah, karena itu mari sebagai pengikut Kristus kita hidup sebagaimana iman kita. Akhirnya jemaat yang terkasih, dengan dasar iman melangkahlah dalam pengenalan yang lebih akan Allah. Milikilah keterampilan untuk menggali Alkitab dalam terang Roh Kudus supaya kita dibawa pada pengertian yang benar. Dan akhirnya serahkanlah hidupmu seutuhnya kepadanya sebagai pengikut yang setia dan meneladani Sang Mesias. Kiranya itu bisa kita kerjakan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.